Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Finch yang rilis tahun 2021. Kita akan menceritakan kejadian di bumi pada tahun 2031 di mana ada seorang manusia yang harus bertahan hidup bersama sebuah robot di tengah kejadian ledakan suar matahari yang membuat terjadinya radiasi ultraviolet di bumi. Film ini disutradarai oleh Miguel Sapochnik dan dibintangi oleh Tom Hanks. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film The Finch. Film ini dibuka dengan sebuah scene di mana ada sebuah kota mati telah terjadi badai radiasi matahari. Kondisinya sangat gak layak huni deh, udah hampir tertutupi oleh pasir. Di sini terlihat seorang pria yang bernama Finn yang sudah menggunakan kostum untuk menghindari dirinya dari paparan sinar matahari. Ia masuk ke sebuah supermarket bersama sebuah robot yang bernama Dewey. Ia ke sana untuk mencari persediaan baik bahan makanan, minuman, bahkan bahan yang dibutuhkan. Habis itu dia langsung menandai tempat yang sudah ia kunjungi. Setelah itu Finn langsung naik ke mobilnya dan pergi ke tempat lain. Di situ terlihat ada banyak banget gedung-gedung tinggi, kumuh dan terbengkalai yang sudah diselimuti sama pasir guys. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan dan cuman Finn seorang diri yang hidup di sana. Ia terus berjalan menyusuri kota hingga di tengah perjalanan, Finn berhenti karena dia mendapatkan peringatan dari alat di tangannya kalau akan terjadi badai dan menyuruhnya untuk lebih hati-hati. Pas banget nih, di depan terlihat ada badai pasir besar yang mengharuskan Finn untuk muter balik mobilnya. Dia mulai panik dikejar sama badai itu. Untungnya Finn berhasil selamat dan sampai di tempat tinggalnya. Finn langsung membersihkan badannya dan juga kostumnya, dan di situ juga dia memiliki anjing yang bernama Goodyear. Anjing yang sangat penurut dan teman Finn satu-satunya. Nah, karena bumi yang sudah berubah, sumber daya yang sangat sekarat ini tidak ada sama sekali manusia yang bisa dipercaya untuk dijadikan sahabat. Bahkan mereka bisa membunuh satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Nah, oleh karena itu, Finn berinisiatif untuk membuat sebuah robot cerdas. Finn memprogram robot itu agar bisa mengerjakan segala hal, terutama merawat anjingnya tadi dengan tingkat kepedulian yang penuh. Ini bertujuan supaya nanti jika Finn telah tiada, Goodyear bisa dirawat oleh robot ciptaannya. Dan akhirnya robot itu bisa beroperasi dan bisa merespon perkataan Finn. Dia bisa menjawab semua pertanyaan Finn dan bahkan bisa ngegosip layaknya seorang manusia. Tapi saat itu juga cuaca di kota lagi buruk-buruknya guys. Jadi lampu ruangan di tempat tinggal Finn kedap-kedip. Finn keluar untuk memperbaiki saklarnya, dan setelah itu Finn memprogram robot ciptaannya dengan stasiun cuaca setempat agar robot itu bisa mendeteksi cuaca di daerah tempat tinggalnya. Dan tiba-tiba robot itu mengatakan kalau dalam 24 jam ini bakalan ada badai besar yang berlangsung selama 40 hari dan dikatakan juga akan menghancurkan tempat tersebut. Dari situ Finn langsung melihat sebuah peta dengan tujuan mencari tempat berlindung dari badai itu. Ia pun memutuskan untuk berjalan ke arah barat ke daerah San Francisco. Karena waktu yang sedikit dan robot itu belum juga selesai mentransfer datanya, Finn akhirnya berinisiatif untuk mempercepat transfer data dan mengajari robot itu gerakan-gerakan manusia agar tidak kaku dalam berjalan, berlari, ataupun gerakan lainnya. Setelah dirasa cukup, Finn langsung siap-siap dan mengemas barang-barang lalu masuk ke mobil RV. Nah, di sini selanjutnya terlihat keadaan bumi yang sangat gersang di mana kota udah hampir terkubur oleh pasir. Finn mengendarai mobilnya melewati jembatan dan memasuki sebuah kota dan berhenti di suatu tempat. Di sana Finn mengajarkan robotnya bagaimana manusia bisa bertahan hidup pasca kejadian itu, mencari makanan dan barang-barang yang dibutuhkan. Karena saking panasnya, mereka bahkan bisa memasak popcorn dengan sinar matahari.
Tapi tiba-tiba aja Finn melihat ada sebuah badai tornado yang akan segera datang dan mereka langsung pergi dari sana. Karena kecepatan badai itu sangat tinggi, mustahil banget buat mereka berjalan cukup jauh lagi. Finn terpaksa berhenti dan langsung menancapkan sebuah besi agar mobil itu tidak terbawa badai pasir dan masuk ke mobil untuk berlindung. Badai tornado pun datang dan mobil mereka hampir saja terbawa oleh badai tersebut. Tapi ada satu besi yang ditancapkan oleh robot itu yang ditancapkan dengan sangat kuat. Karena besi itu, akhirnya mereka pun berhasil bertahan dari badai. Karena badai itu, ban mobil RV itu rusak. Untungnya robot ciptaan Finn ini serbaguna guys. Dia bisa dengan mudah mengangkat mobil itu dan membantu Finn mengganti bannya. Dari kejadian ini, robotnya Finn pengen punya sebuah nama. Dan di malam harinya, Finn menamakan robotnya dengan nama Jeff. Jeff? Di pagi hari, Finn dimagunkan oleh Jeff yang lagi belajar bahasa anjing. Jeff ingin menjadi sahabat untuk Goodyear. Sambil melanjutkan perjalanan, Finn berkata kalau ingin menjadi sahabatnya Goodyear, Jeff harus membangun kepercayaan dengannya. Tapi karena si Jeff ini sebuah robot, jadi dia nggak ngerti apa itu kepercayaan. Di sana, keadaan Finn semakin memburuk guys. Karena usianya yang sudah cukup tua dan dia juga memiliki penyakit dalam tubuhnya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah kedai tua. Di sini Finn sama Goodyear keluar dan duduk dalam kedai. Tapi si Jeff malah penasaran dan pengen bisa mengendarai mobilnya Finn. Si Jeff pun mengendarai mobil itu. Finn panik dan langsung ngejar mobil itu dan berusaha memberhentikan Jeff. Dan karena hal itu, Finn marah ke Jeff karena bisa membahayakan makhluk seperti Finn dan Goodyear. Mengingat suhu dan paparan sinar matahari yang sangat panas, di sini Finn memberitahu Jeff dan dengan sengaja membakar tangannya dengan cahaya matahari itu. Dan menegaskan ke Jeff kalau tugasnya diciptakan hanya untuk melindungi Goodyear. Dan akhirnya Finn mengajarkan Jeff mengendarai mobil yang sudah ia setting agar kecepatannya menjadi stabil sehingga malam tiba dan mereka pun menepi. Jeff bertanya, kenapa nggak pergi di malam hari agar terhindar dari matahari? Finn menjelaskan bahwa ada yang lebih berbahaya di antara debu, suhu panas, bahkan radiasi, yaitu seorang manusia yang kelaparan. Keesokan harinya, kondisi kesehatan Finn semakin menurun. Lalu Jeff menggantikan Finn mengendarai mobil menuju Golden Gate. Dia kembali memasuki kota mati dan berhenti di sebuah gedung tua. Ia melakukan hal yang sama sebelumnya, yaitu mencari persediaan bahan makanan bersama robot satunya bernama Dewey. Gak lama si Finn terbangun karena merasa khawatir sama robot-robotnya. Finn menyusul mereka berdua. Di sisi lain, si Dewey yang lagi ngambil makanan di gedung itu gak sadar kalau di dekat makanan itu ada sebuah jebakan. Dan jadinya si Dewey hancur karena jebakan itu. Finn yang mendengar suara dari jebakan itu akhirnya mengampiri. Dan di sini si Finn terpukul banget dan merasa sedih. Setelah itu si Jeff ternyata menemukan banyak banget makanan yang ada di sebuah lemari di gedung tua tersebut. Tapi si Finn berkata harus cepat-cepat keluar karena pasti ada orang yang menghuni gedung itu. Mereka pun langsung naik ke mobil dan bergegas pergi. Tapi ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Menyadari ada seseorang yang mengikuti, Finn kemudian mematikan lampu mobil. Lalu mereka mengarahkan mobil ke arah terowongan. Saat itu Jeff menghentikan mobil karena tahu kalau batas ketinggian terowongan itu lebih rendah dan gak cukup untuk mobil mereka. Namun karena Finn yang pas itu panik dan gak membaca, tetap aja menerobos masuk ke dalam terowongan untuk bersembunyi. Mereka pun berhasil bersembunyi. Tapi karena maksa masuk ke terowongan menyebabkan panel surya di atap mobil mereka hancur. Finn bercerita tentang kekacauan yang terjadi akibat bencana ini. Saat ada seorang anak perempuan yang menembaknya cuma karena sebuah mie instan. Tak lama, kemudian sekelompok pria datang dan menembaki mereka dan pergi membawa sebungkus mie instan itu. Sebuah pembunuhan yang terjadi cuma karena sebungkus mie instan. Saat itu Finn menemukan seekor anjing di dalam tas anak perempuan itu. Kemudian merawat anjing itu yang kemudian menjadi makhluk satu-satunya yang hidup bersamanya. Keesokan harinya Jeff membuka sebuah surat dari ayahnya Finn.
yang memintanya untuk datang ke San Francisco menemuinya di Golden Gate. Dan ini ternyata alasannya kenapa si Finn pengen banget ke San Francisco. Saat itu alat pendeteksi mengatakan kalau di tempat itu radiasi masih rendah. Gak lama kemudian ada seekor kupu-kupu yang menabrak mobil mereka, yang menandakan kalau di tempat itu sudah ada kehidupan. Mengetahui itu, kemudian Finn membuka pintu, merasakan sinar matahari tidak lagi berbahaya di kulitnya. Lalu ia keluar menikmati sinar matahari. Menemukan seekor kupu-kupu, Finn merasa bahagia, mendapati kehidupan baru mulai tumbuh dan berkembang di bumi. Kemudian mereka mendirikan tenda dan bersantai di tengah padang tandus. Saat itu Jeff bilang kalau tadi malam dia mengalami sebuah mimpi yang mana hal itu cukup mencengangkan, mengingat ia cuma sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Dengan semangat, Jeff mengajak Finn untuk melanjutkan perjalanan. Saat itu Finn bilang kalau dia lagi sekarat dan kematiannya sudah di depan mata. Ia meminta Jeff untuk menjaga Goodyear setelah kematiannya. Kemudian mengajari Jeff untuk bermain bola bersama Goodyear. Tapi si Finn tiba-tiba aja batuk darah dan mengharuskan Finn untuk segera beristirahat. Finn tertidur bersama Goodyear di sebelahnya. Di sini Jeff mulai sedih melihat kondisi Finn yang saat itu makin parah. Di luar Jeff menunggu sambil melihat sunset di sore hari. Tapi si Jeff mendengar ahungan dari Goodyear yang cukup keras. Dan di sini Jeff mengerti kalau artinya Finn telah tewas di ranjangnya. Ia mengakhiri perjuangannya di sebuah tempat yang dimana kehidupan bumi baru akan dimulai kembali. Lalu Jeff dan Goodyear memakamkan Finn dengan helm miliknya. Ia pun membakar jenazah Finn di sana. Sekarang Jeff yang merawat Goodyear, layaknya Finn menjaga anjing peliharaannya. Jeff dan Goodyear lama-kelamaan pun menjadi sahabat. Kepercayaan yang diinginkan Jeff untuk menjadi sahabatnya Goodyear pun kini telah ia dapatkan. Dibuktikan dengan ketika Jeff melempar bola, Goodyear kembali memberikan bola itu kepadanya. Di keesokan hari mereka pun melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Golden Gate. Selama 18 jam di perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di tujuan. Suhu udara telah aman, tidak ada paparan matahari panas yang membuat kulit manusia dan hewan terbakar lagi. Makhluk hidup dapat membangun peradaban baru. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun sudah mulai hijau kembali. Di jembatan itu, Jeff kemudian menempelkan foto Golden Gate milik Finn dengan gambar mereka bertiga yang digambar oleh Jeff, Finn, dan Goodyear. Setelah itu mereka pun pergi untuk melanjutkan kehidupan dan film pun berakhir. Gimana guys? Menurut kalian filmnya seru nggak? Menurut aku walaupun alur cerita ini tentang destruction di bumi, tapi film ini lebih dominan menggambarkan makna kehidupan dan pastinya cukup menyentuh hati ya. Aduh, aku sampai mewek nih di bagian detik-detik si Finn berbaring dikasih sama Goodyear. Oh iya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.